Bali Jani untuk kita semua. Selamat siang, jumpa kembali pada acara podcast bersama redaksi Bali Jani. Kali ini narasumber kita adalah Juru Arke Wijaya. Selamat siang Pak Juru. Siang. Om Swastiastu. Swastiastu, di mangku. Apakah sehat hari ini Pak Juru? Oh, sehat sekali. Niki sehat sekali niki. Sebelum ini dimulai Pak, perkenalkan diri dulu pada redaksi Bali Jani Pak. Nggih, Swastiastu, semeton Bali Jani, pemirsa Bali Jani dan Buleleng pada umumnya ya, Indonesia, yang aktivis Juru Arke. Pak Juru. Nggih. Selama ini Pak, saya lihat sebagai satu sisi kontrol sosial Pak. Nggih. Jadi Pak 3 kali kena kasus pidana nih Pak. Yang satu sisi Pak sampai Pak dijerat Pak. Nggih. Sampai pernah cedera Pak sendiri sampai di dalam artian di eksekusi Pak, sampai Pak terjadi hal-hal yang Pak tidak diinginkan Pak. Ya. Nah kali ini Pak, jujur 2 kali ini lagi ada satu poin Pak, kasus penipuan, kasus pidana Pak sendiri yang Ya. selama ini sedang beredar dan Pak dinyatakan selalu lolos Ya. dari jeratan-jeratan ini. Ya. Bisa dijelaskan Pak Jero ya? Gitu. Oh, nggih, terima kasih beli. Niki presenter yang selalu mengawal kasus Tiangi sebenarnya niki. Yang pertama, dari kasus-kasus yang Tiang alami ini adalah suatu proses beli, di mana pertama 3 kali saya ditersangkakan, Ya. 1 lolos sampai saya dipidana 10 bulan penjara akibat katanya saya diduga mencuri 5 lembar seng bekas, bukan diduga lagi tetapi sudah didakwa dan sudah diputus. Nah, saya sampai masuk ke sel Hotel Prodeo itu beli mangku. Iya. Ya karena dulunya saya percaya sekali penegakan hukum di aparat penegak hukum APH di Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri pada waktu itu. Iya. Karena saking yakinnya saya serahkan semua proses itu berjalan. Selama saya berprinsip pada itu saya benar tidak pernah mencuri 5 lembar seng bekas. Ya akhirnya saya dipenjara. Ternyata apapun yang terjadi di persidangan, semua itu penuh dengan intrik dan kebohongan alias rekayasa. Tetapi apa boleh buat, pada waktu itu saya kan berada di penjara, ditangkap, ditahan di LP. Pada waktu itu COVID sidang online, jadi kami tidak bisa melakukan pembelaan. Apalagi saya menduga ya kuasa hukum saya pada waktu itu juga nggak tahu juga, karena saya informasinya pada waktu itu ya sempat dicari oleh oknum-oknum polisi di kantornya di Denpasar. Nah mungkin dugaan saya ya ada kong kali kong juga. Tapi pernah sampai di sel tikus Pak selama 4 bulan seperti cerita Pak Jero. Apa benar itu Pak? Bener. Dari pihak lawan kami kan bilang kalau saya katanya pakai sabu, jual sabu itu mulutnya memang seperti itu tuh seorang haji. Pak Haji Alpan itu harusnya ya berkata itu jangan ngawur. Saya belum pernah yang namanya mengkonsumsi sabu, mengkonsumsi narkoba itu mulutnya Haji Alpan itu nggak benar. Saya dipindah ke Lapas Bangli itu akibat teman saya yang bernama Agus Jaya dihasut, diiming-imingi oleh saudara Budi Hartawan bersama Adisika. Katanya tanah yang dia beli yang sudah dijual itu akan bermasalah. Saya menipu, makanya karena ketakutan teman saya tidak paham hukum, saya dilaporkan dugaan penipuan. Jadi ketika beliau melaporkan saya otomatis mendapatkan surat panggilan. Nah di sana saya kan terkejut, tanah yang sudah dijual, padahal yang menjual itu adalah Mertu Widiade yang dipermasalahkan sekarang 1,5 hari. Padahal dia menjual, uangnya dimakan oleh Mertu Widiade. Kok saya dibilang menipu? Nah karena saking saya sudah memberikan penjelasan secara gamblang, akhirnya pelaporan itu dicabut oleh Agus Jaya. Nah ketika dicabut itulah pihak lembaga pemasyarakatan pada waktu itu dengan kalapasnya Pak Murzaini takut ada gesekan. Nah karena takut ada gesekan maka saya dipindahkan ke Lapas Bangli. Itu cerita real, fakta. Jangan dari kubu seberang sana bilang saya menjual. Buktikan saya belum pernah namanya mengkonsumsi narkoba. Saya anti, dan malah di Lapas Singarja itu saya yang mensupport narapidana menjadi lapas industri. Ada Batako, ada perusahaan laundry. Itu saya support karena saya merasa diri saya punya kapasitas, bukan seperti kalian dari kubu seberang. Oke Pak Jero, itu kasus pertama yang menjerat beliau sampai divonis 10 bulan ya? 10 bulan. Dan dari dalam sampai sel tikus ini saudara Jero Arke ini. Nah.
Dan kedua Pak Jero, Pak Jero juga dilaporkan sebagai kasus penipuan oleh saudara Mariadi Pak. Dan Pak sekarang ini sudah sampai SP3 Pak, pernah ditersangkakan oleh Polres Buleleng Pak. Memang betul Pak dilakukan dalam artian Pak? Betul. Transaksi tanah yang sudah 7 tahun saya sudah selesai dengan pihak penjual pada waktu itu. Saya karena kasihan kepada pihak Mariadi namanya, kuasa hukumnya yaitu Budi Hartawan, dia melaporkan kami karena didatangi oleh Budi Hartawan, pengacara yang sekarang bersengketa terus ini. Nah, akhirnya karena bukti kami pegang, syukurnya 7 tahun masih ada kwitansi beli. Nah, disinilah kami mendapatkan edukasi kepada masyarakat. Setiap ada pembelian lahan, pembelian tanah, atau apapun bentuknya, sangat perlu yang namanya hitam di atas putih. Supaya tidak seperti saya. Ada oknum-oknum pengacara yang seolah Budi Hartawan ini ingin menjerat saya. 7 tahun mungkin hilang kwitansi atau bukti pembayaran. Dia bisa memenjarakan dengan bermain dengan oknum-oknum di Polres Buleleng. Akhirnya apa? Saya keluarkan bukti, tersangka lebih dulu. Akhirnya saya keluarkan bukti saya di SP3. Padahal saya sudah jelas menjelaskan ke penyidik, Pak, saya punya bukti pembayaran. Uang saya itu dibawa ke sini, tapi tidak mau digali oleh penyidik. Nah, itulah oknum-oknum yang seperti itu. Akhirnya kan SP3. Tersangka SP3. Saya melaporkan ke Propam, sampai sekarang belum ada tindakan. Nah, yang terakhir, ini beli. Nah, ini terakhir Pak, ini kasus ini sangat menarik juga Pak. Karena Pak juga dilaporkan sebagai satu sisi ya mengadakan penganiayaan terhadap Haji Alvan sendiri. Sampai Pak dibuktikan segala sesuatu sampai kasus tipiring yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja nih Pak, ada loh Pak. Nah, ini satu poin yang ini memakan satu sisi viral di masyarakat Pak, karena selama ini sepertinya ini kasus ini tidak bisa jalan, tapi dipaksakan Pak. Betul. Jadi tipiring. Nah, menurut Pak Jero sebagai satu sisi ya Pak, dikatakan didakwa seperti begitu sampai ada pengadilan, gimana merasa dini Pak sendiri Pak? Perasaan Pak sendiri Pak adalah Pak. Oh, kalau perasaan saya lucu, kalau saya nggak ada istilah takut. Saya kan sering membuat video, artinya saya mengedukasi masyarakat di mana nggak usah takut tersangka, dakwaan, nggak usah takut. Makanya sekarang Anda masyarakat Buleleng secara khusus dan Indonesia pada umumnya, ketika Anda benar, Anda mempunyai bukti fakta yang benar, tidak usah takut dengan surat panggilan, surat tersangka, surat dakwaan, nggak usah. Dan saya sudah buktikan kemarin kan, Ada kebenaran terungkap jadinya. Artinya di persidangan itu, tapi kebanyakan orang yang mungkin notabene yang tidak punya kemampuan, jadi takut ketika menghadapi itu. Karena ketakutan, inilah saya bilang, karena ketakutan masyarakat lemah, oknum-oknum Polres Buleleng, penyidik Polres Buleleng, jangan selalu mengintervensi, jangan selalu mengeluarkan surat tersangka. Bahaya lo, hati-hati lo Anda. Anda belum pernah lo keluarga Anda kena musibah seperti yang saya alami sekarang. Mungkin Anda senang memakai wewenang Anda kan, mentersangkakan orang, mendakwa orang. Tapi Anda tidak tahu bahwa Anda punya keturunan. Anda tahu kebenaran, tapi Anda mencoba membungkam kebenaran itu. Saya sebagai aktivis saya tegaskan lagi kepada Polres Buleleng. Polres Buleleng itu, kalau saya sangat salut apresiasi dengan Bapak Kapolres, Bapak AKBP dan Wardana SIK. Saya sangat hormat dengan beliau. Tetapi bawahannya ini, oknum-oknum yang kotor ini, yang saya selalu lawan. Saya nggak mau Bapak Kapolres kelihatan buruk di mata masyarakat akibat perseteruan yang saya lakukan dengan oknum pengacara Budi Hartawan dengan kroni-kroninya. Kasat Reskrim harus bertanggung jawab. Anda sebagai ujung tombak dari reserse yang ada di Polres Buleleng. Jangan Anda mudah sekali mentersangkakan orang. Anda bertanggung jawab karena Anda gelar perkara selalu. Anda yang Pak, ada dugaan ini Pak ya, dikriminalisasi oleh ini ya Pak ya. Kasat Reskrim Bapak Hadi Mastike ini harus benar-benar mengkoreksi, benar-benar yang namanya profesional dalam menyikapi adanya pelaporan-pelaporan yang tersangka. Ini soalnya sudah 3 kali Kalau 1 kali saya masih wajar, dan masyarakat sudah pintar menilai kinerja dari Polres Buleleng. Sampai 3 kali saya ditersangkakan dan terakhir didakwa tipiring, saya bebas murni tidak terbukti. Penyidik harusnya Kasat Reskrim turun pada waktu di pengadilan. Benar gak dia punya kemampuan intelektual? Jangan sampai anak buah dari Anda datang ke rumah saya meminta maaf karena ada tekanan dari atasannya dia. Ini benar loh.
Anda harus sekarang bercermin. Anda sebagai Kasat Reskrim bercermin. Kemarin kejadian lagi, Bli. Saya seorang terdakwa di Pengadilan Negeri Singaraja. Saya kasih pur kalian tidak meminta dakwaan itu. Karena saya tahu bakal dengan tanpa ada dakwaan pun saya akan bisa memenangkan perkara itu di pengadilan. Semestinya dari penyidik ini sebagai satu sisi penuntut ya Pak. Kan harus diberikan dakwaan tersebut. Apa diberikan Pak? Ya itu kan memang sudah hak dari terdakwa. Dalam pasal 137 kan sudah jelas. Dakwaan itu wajib hukumnya diberikan kepada terdakwa. Malah kemarin saya datang ke sana meminta dakwaan, karena tidak ada dakwaan. Anda nasib orang Anda permainkan. Dari proses pertama panggilan, menolak barang bukti, menolak saksi saya menjelaskan Anda seolah buta ingin memenjarakan saya. Nggak usah Anda mempermainkan nasib masyarakat. Ini saya yang memiliki kapasitas dia, dalam arti saya punya pengalaman 15 tahun di hukum, di Kementerian Hukum. Saya mengundurkan diri bukan dipecat. Anda jangan salah, saya ini tidak dipecat karena saya merasa diri saya dikriminalisasi. Saya selaku orang yang vokal, saya ingin ada perubahan di Buleleng ini dengan adanya penegakan hukum di Polres Buleleng yang tidak karuan seperti ini. Itu kan terlihat nih. Jangankan saya mementingkan diri saya. Saya penjara, saya dibunuh, saya mati, saya siap. Tetapi Anda lihat Komang Putrajaya yang melaporkan pengancaman pembunuhan preman-preman orang Sidetapu baik. Kemarin saya ditelepon oleh tokoh Sidetapu. Mereka sangat baik dengan saya. Tetapi preman-preman 3 orang yang sudah dilaporkan ini yang 3 bulan lalu. Kemarin pada waktu sidang Kipri mungkin beli tahu kan. Melakukan aksi. Ini foto-foto yang preman-preman ini. Ingin menyerang saya sebagai saksi dari Komang Putrajaya. Ingin menyerang Komang Putrajaya sampai mobil saya rusak beli. Dipukul oleh preman-preman ini. Aduh, bau kono. Rokok dulu, ada rokok. Apa ini kinerja Polres Buleleng? Terlepas dari saya Kabakop, saya hormat dengan beliau. Sudah ada pengamanan yang maksimal. Pak Hari saya hormat. Tetapi Kasat Reskrim ini yang membuat runyam keadaan ini. Coba kalau Anda memang berani 3 bulan. 1, korbannya jelas nih, Komang Putrajaya. Yang kedua, saksinya jelas. Saya dengan Nur Firdan yang merekam langsung peristiwa tersebut membawa senjata tajam berupa madik itu. Yang terakhir, barang bukti pentongan sudah disita oleh Polres Buleleng. Apalagi 3 bulan loh. Kalau kemarin ada kematian diserang Komang Putrajaya, diserang dan diamankan oleh Pak Haris itu. Saya bahwa dia ada terkelamin, berani kamu sumpah. Ini orangnya yang bagus dan datang ini bukan. Ya jadi loh. Itu saya hormat dengan beliau. Kalau itu terjadi kematian, terjadi pembunuhan kemarin, Anda Kasat Reskrim jangan duduk enak di kursi jabatan Anda. Anda perhatikan nasib masyarakat lemah. Saya mohonlah kepada Bapak Kapolres AKBP Danwardana yang saya apresiasi selama ini, Bapak Kapolda Bali, Bapak Kapolri, kalau sudah terjadi seperti runyam di masyarakat, pindahkan Kasat Reskrim ini dengan segera. Jangan sampai Kasat ini tetap membuat ini sudah nyata persekusi kok malah dibiarkan berbulan-bulan. Aparat negara takut dengan preman. Tolong Bapak Kapolda, atensi ini, atensi komunikasi saya sebagai masyarakat yang selalu mengawal masyarakat. Atensi ini podcast kali ini dengan media Balijani, dengan media-media yang lain nanti saya akan podcast. Jangan sampai terus seperti ini udah gak benar Pak. Kalau nasib saya di penjara, saya tidak pernah takut. Selama saya benar, saya tidak pernah takut. Saya sudah buktikan Anda kemarin, saya telanjangi Polres Buleleng penyidik-penyidik itu. Jangan sampai pisum Anda permainkan. Anda saksi-saksi, Anda saksi preman dipakai. Preman ini jadi saksi, coba beli. Coba gila nggak Polres Buleleng ini? Ini saya kritik
untuk kinerja ke depan lebih profesional. Saya tidak pernah menyerang pribadi, Bli. Iya. Oke. Saya dengan jajaran yang lain luar biasa, saya eksekusi menang dengan Adisika, beliau hadir. Saya sangat mengapresiasi itu. Tetapi jajaran di reserse kriminal unit 1 ini, unit 2, unit apalah namanya itu. Tolong dong Pak Kasat Reskrim, Bapak Hadi Mastike, koreksi anak buah. Jangan sampai anak buah Anda datang ke rumah saya, ada tekanan dari atasan. Siapa yang menekan? Kalau bukan ada atasan dari penyidik, siapa lagi? Coba kapan-kapan carikan waktu, Bli. Iya, siap. Bapak Kasat Reskrim, ayo kita duduk bersama. Kita cerita, apa sih keluhan di Buleleng ini sebenarnya? Pengaduannya bukan cuma Komang Putra, bukan yang lain-lain. Banyak, Bli. Iya. Oh, banyak sekali. Tetapi saya kan selama ini tidak mau vokal karena apa? Proses, saya menghargai proses hukum. Iya. Saya tidak mau mengintervensi penyidik. Kan formilnya kan seperti itu. Iya. Tidak boleh intervensi penyidik. Tapi penyidik Anda sudah 3 kali seperti ini. Kriminalisasi 3 kali seperti ini. Masa tidak boleh diintervensi? Sekarang masyarakat berbicara katanya melawan institusi, melawan kepolisian. Siapa yang mau kontrol kalian kalau bukan masyarakat? Gamang, genderuwo. Seperti pemukulan yang terjadi di Ajalpan bilang, saya dipukul, saya dianeh. Ternyata apa? Terbukti tidak ada kan? Iya. Janganlah biarkan orang-orang yang seperti itu merusak yang namanya Buleleng. Oknum pengacara Budi Hartawan ini tolonglah. Ini orang ini, otaknya ini, Bli. Saya kadang bingung. Ini kok Budi Hartawan selalu kebal, seperti seolah kebal hukum dia. Iya. Padahal sudah jelas. Preman ini siapa yang menyuruh dia sampai datang ke tempatnya Komang Putra? Kok apa atau begini? Nah, ini pemikiran saya sebagai masyarakat bodoh. Iya. Tapi kalau dibilang bodoh nggak bodoh-bodoh amat juga. Tapi kenyataannya Pak bisa buktikan kebenaran itu di hadapan pengadilan, dan kedua Pak sudah sampai disebutkan oleh Polres Buleleng juga. Itu Pak. bukan karena pinter, Bli. Ya. Karena keburukan, kebobrokan tim penyidik itu yang bikin saya menang. Mereka harus gali itu. Sesuaikan, Anda kan acuannya KUHAP, bos. Saya masyarakat acuannya kebenaran. Kalau KUHAP melawan kebenaran, siapa menang? Harus bersinergi dong. Jangan sampai Anda menyelewengkan KUHAP, Anda menyelewengkan kebenaran. Wajar Anda kalah di pengadilan dengan saya. Bilang nanti saya pinter, enggak. Enggak ada itu, Bli. Saya bukan sarjana hukum, bukan pengacara saya. Saya aktivis budu-buduan namanya. Oke Pak Jero. Ini satu hal yang saya petik banyak sekali dari pengalaman Pak Jero. Dengan pengalaman Pak Jero ini, kami dari redaksi Belejani juga akan mengedukasi masyarakat, dan kita sinergi dalam artian satu sisi menegakkan kebenaran yang betul-betul kita tegakkan sesuai dengan KUHAP, betul Pak. Yeah. Nah, dengan adanya ini Pak, berturut-turut Pak ada kasus-kasus begini Pak. Apa sih langkah-langkah Pak ke depan Pak? Ada Pak. Ya, langkah-langkah saya ke depan sih simple, Bli. Seperti saya dengan teman-teman kepolisian yang lain. Jero Arkri ini enak. Cobalah kita bersinergi untuk mengawal masyarakat. Yang benar benarkan, yang salah salahkan. Kalau mau bantu yang salah boleh diperingan pasalnya. Jangan sampai yang salah Anda peringan pasalnya. Masa perbuatan tidak menyenangkan sudah bawa senjata tajam? Kalau boleh seperti itu, saya bawa senjata tajam ke rumah orang, nanti pengancaman pembunuhan, undang-undang darurat dijatuhkan. Jangan itulah. Saya mohon kepada tim penyidik, ini Buleleng, jangan selalu Anda menjadi dewa. Kalau sudah berpikir Anda sebagai penguasa menjadi dewa, berarti Anda tidak akan pernah yang namanya menerima masukan kritik dari masyarakat seperti saya. Cobalah sekarang mindset kita diubah dulu. Anda sudah digaji oleh negara. Sekarang ada masyarakat yang selalu berkuar-kuar, selalu mengajar keras. Tidak. Siapa sih yang gak keras 3 kali? Coba saya jadi polisi, Anda jadi masyarakat, saya penjarakan Anda, saya tersangkakan 3 kali. Kira-kira gimana perasaannya, Bli? Ya otomatis kita harus tuntut kebenaran yang terjadi. Setiap manusia punya hak dalam artian satu sisi menunjukkan kebenaran. Apalagi Pak disangkakan, apalagi pernah jadi terdakwa. Inilah yang menjadi poin dalam artian satu sisi Pak Jero sudah mampu menegakkan kebenaran dan memang benar-benar ditegakkan di dalam persidangan kemarin Pak. Dan betul itu, Bli. Dan saya kan membaca berita, saya kan selalu ngontrol berita. Yeah. Katanya KP Sumarjaya Humas dari Polres Buleleng mengatakan bahwa ya sesuai sudah prosesnya, prosedur. Kalau sudah sesuai prosedur kan nggak mungkin Anda sampai tersangkakan saya 3 kali dan semua itu kriminalisasi. Yeah. Nah, bukan dugaan. Kalau ada yang keberatan AKP Sumarjaya Kasat Reskrim, ayo kita duduk bersama, kita debat.
bongkar fakta supaya nggak seperti di pengadilan. Cukup. Padahal saya ingin berdebat dengan Anda. Jangan cukup aja. Jadi tentukanlah kebenaran apa yang ketemuan sesuai dengan hasil penyelidikan dan penyidikan ini loh. Sebenarnya kalau kita mau fair, seorang penyelidik itu apa sih tugasnya, Bli? Kan gampang sekali kalau bisa di negara ini memperbantukan. Kalau di luar ini detektif namanya, Bli. Detektif swasta itu artinya memang kadang pelapor ini karena tidak memiliki biaya atau apapun, dia pakai detektif swasta ini untuk menggali kebenaran, Bli. Kalau di kita ini kan di Indonesia paralegal namanya. Seperti saya ini, artinya yang diberikan kewenangan oleh negara, konstitusi juga mengatur itu. Di luar litigasi pengadilan, artinya di non litigasi kita bisa mencari fakta. Tetapi kepolisian kan tidak membuat memanfaatkan orang-orang yang seperti saya. Malah saya dibilang menyerang. Coba manfaatkan orang-orang seperti saya dan banyak orang-orang yang lain. Bersinergi. Jero Arke, Anda selama ini keras sekali. Tolong bantu saya dong pekerjaan saya. Ini ada kasus seperti ini. Tolong bantu kami. Itu kayaknya jangankan cuma bantu. Saya punya fasilitas, punya bekal, punya usaha. Saya bisa bantu kalian untuk proses operasional. Sekarang kalau seperti setiap ada yang kritik mau dipenjarakan, ada yang kritik mau dipenjarakan. Sampai kapan Anda akan buat nama Anda itu nggak benar, nggak bagus? Kalau ada yang kritik, Anda terima masukannya, Anda ajak duduk bersama seperti ini, podcast ini. Cari solusinya kayak dia. Kan seperti itu. Emas kalau tidak dibakar, tidak ditempa, bukan emas murni. Dan Anda pun seperti itu. Kalau seorang oknum polisi Polres Buleleng, ini saya kritik ini Polres Buleleng ya, jangan sampai bukan kepolisian secara umum. Karena saya berada di Buleleng, saya kritik Polres Buleleng. Anda ada kritik keras, Anda godok dengan masyarakat, Anda cari solusinya. Narasi diksi yang tidak sesuai dengan fakta, seperti di kubu lawan kami, itu kan sudah nyata. Narasi diksinya nggak benar, proses saja. Preman ini tangkap aja, jangan sok buka baju, robek baju di pengadilan preman 3 orang ini kan. Nanti videonya kan ada lah nanti itu. Masa ada preman seperti ini sudah dilaporkan, seolah dia kebal hukum. Jangan, ini negara hukum, Indonesia ini negara hukum. Kalau preman itu kan sudah jelas anti premanisme. Jadi Kasat Reskrim Bapak Hadi Mastike dengan jajarannya, mohon ini preman tangkap supaya jelas siapa otaknya ini. Coba kalau berani nangkap, saya kasih tantangan Bapak, kalau masih bertahan lama di Polres Buleleng, jangan-jangan Anda bakal dipindahkan. Coba tangkap ini. Ketika di pengadilan akan terbukti siapa penjahatnya. Mungkin takut, mungkin dilindungi karena mungkin ada dugaan kami kuat kental karena dia oknum pengacara, mungkin ada komunikasi dari dulu yang sudah dugaan kami. Tapi jelas dari faktanya juga, masa mau penjarakan saya terus? Besok-besok mungkin saya beli nasi kuning nggak bayar dilaporkan, bener nggak? Mungkin saya injak semut bisa melaporkan pidana lagi. Udahlah capek. Kalau terus seperti ini capek, Bi. Saya bukan bangga menang, enggak. Ini kemenangan kemarin itu kemenangan kebenaran, bukan kemenangan Jero Arke. Tapi satu hal kemarin Pak Jero, ketika Pak sidang di Pengadilan Negeri Singaraja, Pak bisa membuktikan segala sesuatunya. Apa black aduan yang beliau katakan, apa yang didakwakan kepada Pak Jero, Pak bisa membuktikan di hadapan Pengadilan Negeri Singaraja, Pak, ada loh, yang dipimpin oleh Pak Juli Atawan, Majelis Hakim Tunggal itu, Pak. Nah gimana Pak Jero? Woi, hormat Bapak Hakim yang mulia dengan Ibu Ketua Pengadilan Ibu Heriati. Apresiasi kami masyarakat. Saya bukan Jero Arke lagi yang ngomong. Masyarakat yang memang memerlukan keadilan itu sudah dibuktikan di Pengadilan Negeri Singaraja. Ada wakil Tuhan di Pengadilan Negeri Singaraja. Tidak muluk-muluk. Kalau dia nggak terima, suruh dia belajar itu. Ajar pasal 205 ayat 3 itu peradilan ini. Itu pertama dan terakhir, tidak bisa lagi melakukan upaya-upaya lain. Karena kecuali dipiring ya, dipiring, kecuali ada perampasan kemerdekaan terdakwa itu. Ini malah beda. Mau ajukan ini. Udah suruh belajar itu pengacara Budi Hartawan itulah. Bukan level saya mungkin dia itu. Level saya itu. Dia di podcast sampai akhirnya apa? War-war. Tapi ingat, semua ada konsekuensi hukumnya. Ketika dia melaporkan tidak terbukti seperti sekarang, semua ada konsekuensi hukumnya. Dan kami menghimbau kepada Pengadilan Negeri Singaraja, ini salah satu perwakilan masyarakat yang sudah menemukan keadilan.
Pertahankan Ibu Herianti, Ibu Ketua Pengadilan dimanapun Anda bertugas, dan pertahankan Ibu Bapak Juli sebagai hakim. Jangan pernah takut dengan preman, jangan pernah takut dengan intervensi. Masa pengacara Budi Hartawan dia yang mentersangkakan kliennya, dia bawa masa, baru dipunis bebas nggak terima, ribut, nggak dewasa lah. Oke Pak, ini satu pengalaman yang berharga bagi Pak Jero. Yeah. Nah, terakhir nih Pak Jero, Yeah. Gimana Pak satu sisi istilahnya dengan pengalaman Pak sendiri untuk mengedukasi masyarakat Pak. Yeah. Nah dalam pengalaman ini Pak, masyarakat Buleleng biar tahu Pak dengan situasi Pak sendiri, karena Pak langsung bersentuhan langsung Pak. Ini namanya the dark justice Pak Jero. Yeah. Udah Pak Jero gimana? Coba sebutkan di Perwisa Balejani dan masyarakat Buleleng Pak Jero. Artinya begini, dari awal kami mencoba mengedukasi masyarakat, meskipun kita bukan SH, meskipun kita bukan praktisi hukum, meskipun kita ini bukan pengacara atau advokat, kita bisa menjadi pengacara diri kita sendiri. Hukum itu gampang, kalau mau belajar 10 menit saya ajarin bisa. Saya bukannya sombong, 10 menit kalau ada yang mau belajar dengan saya gampang. Saya kasih contoh satu. Saya berjalan di Indonesia itu menganut yang namanya jalan ya pasti di sebelah kiri. Iya. Jalan di sebelah kiri di trotoar. Kalau Anda keluar dari aturan itu, Anda berjalan sebelah kanan, resikonya besar. Mungkin ditabrak motor, mungkin ditabrak mobil. Jadi semua punya batasan ya Pak Jero. Semua itu ada aturan romnya selama kita tidak melanggar itu. Setiap pasal-pasal itu ada unsur-unsurnya. Jadi coba belajar, jangan takut. Ketika ada polisi menggertak, pakaian polisi menggertak, nggak usah takut. Harusnya polisi itu menjadi pelayan. Itu bahasanya pelayan loh ya. Yeah. Pelayan. Mana ada pelayan jadi bos, jadi dewa? Yang kedua itu adalah pelindung. Kalau sudah melayani bisa melindungi, maka akan jadi pengayom beli. Betul. Seperti pohon beringin. Yeah. Bagaimana Anda menjadi pelayan pengayom? Gagah Anda menjadi polisi, begini menggertak, menakut-nakuti. Gak usah. Saya sangat menghormati, menghargai institusi kepolisian. Kan saya dulu pernah tes polisi juara 1 beli. Pak Tohir gugur. Mungkin ditugaskan oleh beliau untuk mengontrol pihak kepolisian. Hikmahnya kita cari jadinya. Ya, kita berpikir hikmah aja lah dulu. Jangan muluk-muluk. Jangan dari kubu sana berbilang begini tidak terima, nggak usah. Anda terlalu muluk-muluk. Budi Hartawan udah berapa kali kalah dengan saya? Hah? Cobalah cari fakta yang benar, jangan cuma bisanya menghasut rekayasa, nggak usah. Kan malu. Ada pukul visum, robek, ternyata visumnya berubah jadi lebam. Saya akan laporkan itu. Siapapun itu, rumah sakit siapapun yang mengeluarkan visum, saya akan laporkan. Ini bukan gertakan, saya akan telusuri, bukan bebas, saya seneng nggak, saya nggak bisa tidur. Oke Pak Jero, ini yang terakhir Pak. Ini dengan proses ini Pak, tadi Pak mengatakan bahwa agak panas nih, saya minum dulu ya. Silakan. Panas nih. Silakan Pak Jero. 3 kali nih ditersangkakan. Ya, itu suatu hikmah yang Pak cari sebenarnya, karena Pak satu sisi sudah mulai aktif ini memang betul-betul alami nih. Kalau tidak alami tidak bisa berpikir kepada masyarakat Buleleng. Nah ini terakhir Pak. Ya. Ini dengan adanya Pak tadi dasaran terhadap masyarakat Buleleng, dan kedua ada hal Pak disampaikan terkait hal pengalaman Pak sendiri sebagai satu sisi Pak didakwa, ditersangkakan Pak itu yang terakhir Pak. Silakan Pak. Udah, yang terakhir begini, saya Jero Arka aktivis, artinya akan membela masyarakat lemah, tidak pandang bulu, mau membulu, mau tidak, mau Kapolres, mau Kasat, mau apapun itu bentuknya. Selama ada kebenaran, saya akan selalu mengontrol dan mengawal kebenaran itu. Jadi nggak ada tawar menawar lah. Makasih ya, Beli. Ya. Saya ada kesibukan lain Beli. Oke. Ya, dia. Makasih Pak Jero. Ya. Oke, sukses ya, Bia. Rayu. Oke, Perwisa Balejani, pertemuan kami dengan Jero Arka dalam podcast kali ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa edukasi, dan sampai ketemu dalam podcast yang akan datang. Selamat siang.